Setiap kisah membutuhkan penjahat, setiap drama membutuhkan musuh, setiap nurani membutuhkan penggoda. Selamat siang pemirsa, kita telah mengetahui banyak nama: Lucifer, Iblis, Marit, Setan, dari sosok bertanduk di film horor hingga bisikan halus di sudut hati Anda. Ia adalah ikon abadi yang mewakili sisi tergelap manusia. Siang hari ini kita tidak akan mencari tahu dari mana asalnya, tapi mengapa ia ada. Mengapa ia tetap ada dalam imajinasi kita. Kita akan membedah warisan budayanya, perjanjian terlarangnya, dan obsesi manusia terhadap apa yang disebut kejahatan murni. Selamat datang di Jejak Si Jahat, Anatomis Keinginan yang Terlarang. Saya, Afan Izudin, bersama 3 panelis yang siap membuka kotak Pandora ketakutan kolektif kita. Mari kita mulai. Datang di podcast Jejak Si Jahat, Anatomis Keinginan Terlarang. Saya sebagai moderator Afan Izudin bersama 3 panelis yang siap membuka kotak Pandora ketakutan kolektif kita. Bersama, perkenalkan, nama saya Rehan Sawala, asal saya dari Sukabumi, dan saya berkegiatan selama ini di sekolah ini. Dan nama saya Rasyad Abdurrahman, saya juga berkegiatannya di sekolah ini ya. Terus lanjut. nama saya Muhammad Putra Akbar, saya berasal dari Jakarta Timur, dan juga saya bersekolah di SMA Al-Bayan. mungkin kita bisa mulai podcast kali ini dengan sebuah pertanyaan. Siapa atau apa sebenarnya iblis dalam lensa sejarah dan agama populer, terkhusus dalam pandang kita sebagai siswa yang ulang. Berarti ntar stop di situ ya. Tapi dulu, udah stop aja dulu. Gini ya, jadi saya tuh lahir di Jakarta nih. Nah, suatu ketika orang tua saya tuh bekerja dipindahkan tugasnya ke Cirebon. Jadi saya tinggal di Cirebon sampai sekitaran umur saya 7 tahun. Nah, di Cirebon itu orang tua saya mendapatkan rumah dinas untuk tinggal bersama saya dan keluarga. Nah, di dalam lingkungan rumahnya itu tuh terdapat jadi satu komplek itulah. Tapi intinya tuh cuma ada 2 rumah, dan rumahnya itu tidak terlalu besar, tapi halamannya luas. Saya menempati dari salah satu dari rumah itu. Nah, sementara rumah di samping rumah saya ini itu udah lama banget kosong. Jadi saya tuh waktu itu kan cuma bertiga, ibu saya, bapak saya, dan saya. Saya itu tuh masih nggak ngerti apa itu setan dan lain-lain. Suatu ketika saya itu tuh lagi bermain, padahal itu sebenarnya saya tuh seperti diajak bermain pasir di depan rumah bersama, saya nggak tahu sama siapa, tapi ibu saya tuh tidak melihat itu ada orang, tapi saya menganggap diri saya tuh menganggap bahwa saya tuh lagi bermain dengan orang tersebut. Nah, ibu saya tuh kan masih mendam gitu kan waktu saya masih kecil. Nah, waktu saya sudah besar, ibu saya baru bilang, "Mas, kamu tuh waktu dulu di Cirebon sering banget yang namanya kayak ngomong sendiri." Maksudnya gimana? Saya bukan Gangguan jiwa. bukan gangguan jiwa itu namanya, tapi sepengetahuan ibu saya itu ada namanya yang mungkin terbawa halusinasi gitu. Tapi saya itu menganggap itu kayak, saya juga kurang ngerti, tapi menurut saya itu ya, pandangan saya sekarang itu mungkin ada jin yang tinggal di situ dan ingin bermain sama saya. Sebenarnya itu jinnya jin baik, saya tidak diapa-apain sama dia, tapi yang penting sampai sekarang ya mengenai aja sih gitu. Nah, kalau Mas punya cerita apa nih? Kalau jujur, dulu waktu kecil tuh jarang sih kalau kejadian horor gitu. Pas gede sering. Pas gede juga kayaknya nggak pernah. Soalnya gue tuh nggak pernah percaya kalau setan itu bakal gangguin kita, kalau kita itu nggak takut sama mereka. Justru kalau kita takut sama mereka tuh bakal seneng gangguin kita. Tapi jujur dulu ada satu cerita sih di rumah nenek gua. Rumah-rumahnya mirip sama rumah lu, gede-gede gitu. Jangan satu rumah. Ya enggak dong. Enggak satu rumah. Pokoknya
tempatnya itu di Cimahi. Cimahi, Ya. Jawa Barat. Ya. Ya, Terus lanjut aja. di perumahan itu tuh pokoknya komplek TNI lah pokoknya. Ah, Dan nenek saya ini punya rumah lumayan gede. Sama lah halamannya itu luas banget. Terus ada kayak kos-kosan gitu. Terus satu kamar itu bisa gede banget lah pokoknya. Nah, satu-satu gue lagi umur gue tuh masih 6 tahun lah kayak. masih kecil banget tuh, Kecil lah. Pokoknya Belum ngerti apa-apa itu. belum ngerti apa-apa, cuma waktu itu bener-bener Berak serem aja banget. masih di sana ya. Iya, maksudnya masih kencing ini sembarangan ya. Terus Habis itu pokoknya tengah malam gue lagi tidur ya sendiri, karena emang lagi nggak ada siapa-siapa. Itu tuh gue ditinggalin. Nah, kasian banget tuh ditinggalin. ya biasa sibuk semuanya. Terus, Nah, habis itu gue udah tidur lelap nih. ah, Lalu tengah malam tuh gue kebangun. Entah kenapa gue nggak bisa tidur lagi. Kayak ada yang gelisah banget. Terus di ruangan ini, di kamar ini kan ada kayak lampu yang turun ke bawah itu loh, yang kayak chandelier gede. Nah waktu itu udah mati kan lampunya. Terus gue lihat ke chandelier itu, kayak ada penampakan hitam gitu, terus gerak-gerak gitu. serem. Bener-bener serem banget, sumpah. Itu kalau Kayak ditindihin gitu nggak sih? nggak ditindihin, Jangan. cuma Ini gue biasa. ngelihat ada pemandangan itu. Apalagi gue waktu itu masih kecil kan, jadi ya langsung takut. Habis itu gue nangis karena nggak ada siapa-siapa. Akhirnya gue lanjut tidur. Itu gue langsung Wah, katanya tadi nggak bisa tidur. ya lanjut berusaha tidur gitu, walaupun nggak bisa tidur. Ya, sebenarnya itu doang sih waktu gue kecil cerita yang serem. Kalau lu ada nggak, Bar? Tahu deh. Tapi nggak bisa dipungkiri ya. Menurut gua kita tuh pasti hidup berdampingan sama mereka. Iya, iya. bener. Kayak gue nggak pernah, mungkin beda dengan panelis kita pada siang hari ini yang memiliki ceritanya masing-masing. Gue jujur belum pernah memiliki pengalaman ke arah sana. Cuman sampai suatu ketika di sekolah ini ada kejadian kakak kelas kita Bener banget. hilang katanya. Iya. Itu diculik mereka katanya. Jadi ceritanya malam itu karena mungkin kita sekolah boarding kan, sini ada jadwal HP setiap malam minggu waktu itu, malam minggu. Kakak kelas kita ini ngantuk di masjid, kayak tidur di bagian pojok masjid. Terus harusnya ngambil HP dong. Di tempat pengambilan HP itu sisa satu HP dia. Pas sisa HP dia, orang tuanya nelpon ke pembina sama kita, nanyain anak ini kemana. Biasanya Ternyata kan pas main handphone, aja ya? main handphone, pasti nelpon orang tua. Terus pas dicek di kotak HP kok ada HP satu, HP dia nggak diambil lah itu HP-nya. Terus pas minta tolong teman-temannya dicari malam itu sampai sekitar jam 11 setengah 12 malam nggak ketemu juga, sampai bener-bener kayak sampai kepala sekolah kita waktu itu juga turun tangan waktu itu. Sampai kita ikut sholat ini. Ya, sampai jam 1 setengah 2 pagi dibangunin semua, disuruh sholat buat nyari dia. Kayak bener-bener kita tuh udah nyari satu lingkup sekolah kan, ini lumayan tanahnya yang kurang ini juga lumayan besar sekolah kita. Kita udah nyari muter-muter kayak bener-bener ke seluruh sudut sekolah dan nggak menemukan dia sama sekali. Kita tidur atau ngumpet, dan asumsi terakhir kita waktu itu dia kabur. Tapi anehnya kenapa kabur nggak bawa HP? Waktu itu ada jadwal HP. Mungkin kalau secara logika rasional mau kabur mending ambil HP dulu baru kabur. Ini masalah HP-nya ditinggal. Dan Sukabumi jujur kalau misalnya mau keluar di Cibadak ini mau kemana gitu. Ya, bakal kemana-mana di sini. Nggak ada Jauh juga ya, apa-apa. gue nggak ada apa-apa. Terus pas ini pas rolling terakhir waktu itu satpam yang rolling, dia tuh ditemuin tidur di ruang tamu guru. Terus dibangunin, kita ngumpul semua diinterogasi. Lu tuh kemana selama malam ini, lu kemana? Terus dia pengakuan dia cuma ngantuk terus tidur di sudut masjid dan dia nggak tahu apa-apa, kebangun di sana. Dan itu ya mungkin kalau misalnya kita mikir secara
logika secara rasional nggak mungkin dia ketiduran terus ngigo jalan sampai ruang tamu. Sementara dari masjid ke Nah, ruang guru tuh itu kayak jauh gini jalannya. dan turun. Kalau tidur jalan sambil tidur dia Bisa jatuh. kebuli. Apalagi udah dicari-cari Itu berapa kali. ya, itu benar-benar kayak satu Alba itu benar-benar nyari mereka dan itu nggak ketemu. Itu mungkin bisa disebut-pautkan dengan keberadaan mereka. Mungkin yang terakhir dari Saudara Akbar dengan ceritanya. Jadi dulu tuh gua kan tinggal di Bekasi ya. Nah, sementara orang tua gua tuh kerjanya di Jakarta. Jadi PP-nya jauh banget. Jauh. Jadi sering pulang malam banget kan. Waktu itu pernah abang saya kan kos di Jakarta juga. Sedangkan kakak saya emang sering pulang malam. Waktu itu pernah tuh siang-siang saya lagi baru pulang gitu. Lagi ngerjain PR pakai tablet kan sama pembantu saya waktu itu. Kan karena rumah sepi cuma berdua doang kan. Nah udah akhirnya tuh gue ngerjain sambil ngadep TV kan. Nah di TV-nya itu di sampingnya tuh ada 2 kaca gede ngadep ke belakang. Nah pas gue lagi ngerjain kan sambil membantu gue lagi masak kan, itu kayak gak sengaja ngeliat kayak ada siluet orang lewat dari pintu masuk rumah ke garden apa sih garden bahasa Indonesia? Taman belakang. Nah ya udah gue kaget kan, gue ngecek tuh, terus gue tanya ke pembantu gue, mbak lihat gak itu apa mbak? Dia bilang enggak mbak. Jangan maling. Nah, bisa tuh. Bisa jadi, tapi setelah itu kagak ada kejadian apa-apa lagi. Ya udah tuh balik ke sore harinya, gue udah balik kan, gue sendiri tuh lagi main tablet juga. Soalnya kalau mau gue dateng biasanya tabletnya disimpan, gak boleh main lagi. Ya gue pos-posin kan, masih tuh di ruang tamu nggak ada TV. Nah, lewat lagi dua kalinya gue udah takut kan. Ya udah karena gue takut, gue ke atas kasur dan tidur. Nah pas itu pas gue tidur tuh kayak ngerasa kayak ada yang musikin gitu, kayak ada suara-suara aneh, nggak tahu itu sugesti apa ya, emang beneran ada, tapi sih kayaknya sugesti kan. Soalnya setelah itu pas gue tidur nyenyak udah nggak ada gangguan apa lagi. Besoknya gue nangis cerita ke emak gue, katanya kamu jangan takut, kalau takut kan setannya makin senang. Itu benar kayak yang Rasyad bilang sama, tadi, sama semakin kita percaya. abang gua, kakak gua, orang tua gua tuh pada bilang gitu, kalau setan tuh kalau kamu makin takut makin seneng dia, makin sering datangnya. Kayak mulai dari pengalaman itu, gua tuh udah udah mulai berani lah kalau sendiri gitu. Jadi nggak takut lagi kalau ada hal-hal aneh kayak gitu, biasa lah. Jadi sih. Mungkin terima kasih Raihan, Rasyad, dan Akbar yang telah berkenan untuk berdiskusi dalam topik jejak si jahat pada kali ini. Di akhir episode podcast jejak si jahat, anatomis keinginan terlarang. Semoga kita menyadari bahwa mungkin ketakutan terbesar kita bukanlah setan itu tersendiri, tapi potensi untuk menjadi setan itu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waspada dan jangan pernah berhenti bertanya. Selamat siang Peace dan out. sampai jumpa.